Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu Yesus. Kami selalu percaya hadirat-Mu turun di tempat ini memenuhi kami semua Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Urapilah kami semua ya Tuhan. Urapi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terlebih juga hamba-Mu ya Tuhan. Engkau urapi lebih heran lagi Tuhan. Supaya firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan memberi kami kekuatan kami Tuhan. Supaya hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Makin menyenangkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Supaya kami selalu menuruti akan firman-firman-Mu Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar-pendengar Tuhan, tapi sebagai pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka ada roh-roh jahat yang ingin mengganggu firman-Mu Tuhan. Kami sehati, kami usir, kami tangkap tolak dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan duduk diam untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita kami doa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada haleluya. Kita bersuka cita, kita sudah memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ada sukacita pada pagi hari ini dan kita rasakan hadirat Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Kita akan membaca firman Allah di dalam Injil Markus pasal 8, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Kalau kita sudah temukan, kita akan baca sama-sama ayat ini. Kita hormati pembacaan Alkitab dalam Injil Markus 8, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kita baca sama-sama, 2, 3. Pada waktu itu ada pula orang banyak yang jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh ke rumahnya, dengan lapar, mereka akan di jalan dan datang dari jauh. Puji Tuhan, silakan duduk. Di dalam perikop pasal 8 ini, kita lihat Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini untuk yang kedua kalinya Tuhan Yesus memberi makan dengan jumlah orang yang begitu banyak. Yang pertama itu terjadi di daerah pinggiran dari Danau Galilea, tidak jauh dari Kapernaum. Bahkan di tempat itu waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, di situ sudah dibangun suatu gereja. Tetapi waktu Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang ini, tempatnya itu jauh dari tempat yang semula, yaitu di daerah Dekapolis. Kalau kita lihat di dalam pasalnya yang ke-7. Dekapolis itu adalah di sebelah timur dari Samaria, provinsi Samaria, atau di sebelah selatan, arah timur laut dari Galilea, provinsi Galilea. Dekapolis itu, deka artinya 10, polis itu artinya kota. Di daerah itu ada beberapa pemukiman yang cukup padat dan Yesus dia datang di tempat itu. Dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi bahwa
Waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Di dalam Alkitab kalau menulis banyaknya orang itu, hanya pria saja yang dicantumkan. Waktu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, dicantumkan adalah 603.000 sekian. Orang laki-laki saja, tidak termasuk perempuan, tidak termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang juga, di situ cuma disebut 5.000 orang laki-laki saja. Memang zaman itu dihitung laki-laki saja. Padahal di situ pasti ada istri-istri, ibu-ibu, pasti ada anak-anaknya. Nah, waktu peristiwa ini 4.000 orang pria saja. Kalau istrinya ikut, anak-anaknya ikut. Jangankan banyak-banyak, istri diikuti dan 2 orang anak saja. Bangsa Israel zaman itu mempunyai banyak anak. 4 saja. Berarti ada kurang lebih 16.000 orang yang ada di tempat lokasi tersebut. Ini suatu seminar Alkitab yang spektakuler. Tidak ada undangan. Cuman dari mulut ke mulut. Yesus ada di daerah kita. Dan begitu cepat sekali tersebar di daerah Dekapolis itu. Sehingga terkumpullah sejumlah besar. Bisa mungkin mencapai 16-20 ribu orang. Banyaknya. Nah, kita membaca di dalam ayat ini, dengan jumlah yang sangat besar ini, mereka tidak hanya datang melihat wajahnya dari Tuhan Yesus. Kalau mereka hanya melihat wajahnya doang, ya setelah dilihat ya sudah mereka pulang tinggalkan. Oh bangkono nih raya Tuhan Yesus ya. Wis deleng wis balik baik. Sudah. Dan ternyata juga mereka datang tidak ada motivasi yang lain untuk mengejar hal-hal yang sifatnya material. Tidak ada kalau kita nanti lihat di dalam firman Tuhan. Mungkin mereka mendengar Yesus itu berkuasa, ajaib, dahsyat. Tetapi ternyata kalau kita ikuti, mereka tidak datang untuk itu. Berbeda dengan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu Yesus malamnya dia menyeberang di Danau Galilea. Besoknya di dalam Yohanes pasal 6. Maka tiba-tiba terlihatlah perahu-perahu yang begitu banyak orang. Mereka datang mencari Tuhan Yesus. Lalu setelah mereka mendapatkan Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata begini, Tuhan, kapankah engkau sampai di sini? Kami sudah mencari-cari engkau, ternyata engkau ada di sini. Jawab Tuhan apa? Kamu mencari aku, bukan karena kamu sudah melihat tanda ajaib, firman Allah yang sudah disampaikan, tapi kamu mencari aku oleh sebab karena kamu sudah makan roti sehingga menjadi kenyang. Tuhan kecewa. Mereka mencari Tuhan cuman karena untuk bisa mendapatkan roti. Tidak ingin untuk mendengar akan pelajaran firman Allah yang disampaikan. Itu nomor 3, nomor 4. Yang penting warak, yang penting ada makanan di situ. Tapi di dalam peristiwa ini tidaklah demikian. Tidak seperti itu saudara-saudara. Sebab apa? Saya katakan tadi ini seminar Alkitab yang spektakuler. Saya sering mengikuti seminar Alkitab Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta. Dan kalau seminar Alkitab seperti itu seringkali 3 hari lamanya, itu disediakan pemondokan. Ya, pagi-pagi ada sarapan, lalu siang ada makan, lalu sore malam ada makan malam, malah ada selingan snack disediakan oleh panitia. Panitia juga menyediakan
tempat untuk bisa tidur. Sehingga tujuan mereka, para pengikut seminar Alkitab, mereka itu akan menangkap setiap pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan. Tetapi ini sama sekali tidak, saudara-saudara. Tidak ada sarapan pagi, tidak ada makanan siang bagi mereka, tidak ada makan malam bagi mereka, boro-boro snack pun tidak ada bagi mereka, tidak tersedia sebab tidak ada panitia di dalamnya. Orang-orang ribuan datang dengan spontan untuk datang mencari Yesus. Bukan hanya sekedar melihat wajah Yesus, tetapi tujuan mereka apa? Yaitu mau mendengarkan firman Allah, mau mendengarkan suara Allah, perkataan Allah yang hidup dan berkuasa itu. Ini yang menjadi fokus utama daripada orang banyak seperti ini. Mereka tidak peduli. Mau hujankah, mau panas barangkali. Tidak ada makanan, tidak peduli bagi mereka. Hari pertama, Yesus mengajar mereka. Sampai siang, tentu istirahat. Tidak ada makanan. Tidak ada sarapan pagi. Lalu menjelang sore, atau siang itu mungkin ada istirahat. Yesus mengajar lagi mereka dengan firman Tuhan. Sampai menjelang malam. Tidak ada makanan. Kalau saja mereka ini logikanya. Kita sudah datang jauh-jauh hari. Berjalan kaki lagi. Lalu kita tidak ada makan siang. Tidak ada makan malam. Ya sudah. Balik aja. Buat apa tinggal di sini? Cukuplah. Kita tinggalkan tempat ini. Sebab tidak ada yang akan dimakan. Dalam ayat 8, waktu itu ada pula orang banyak di situ. Yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan. Tidak ada makanan. Mereka datang spontan. Waktu ada orang berkata, nanti Yesus akan datang di daerah kita. Mereka tidak pikir panjang, apakah bawa tikar, apakah bawa makanan, apakah bawa bantal. Tidak terpikirkan oleh mereka, sebab baru saja mereka mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Itu mendorong mereka untuk datang melihat siapakah Yesus itu, Tuhan dan Juru Selamat. Logikanya malam pertama, sudah tidak ada apa-apa. Tidak ada makanan. Ya pulang saja. Tapi apakah mereka pulang? Tidak. Besoknya lagi. Di tempat yang luas beratapkan langit. Mungkin mereka istirahat di rumput atau di tanah seadanya. Kenapa mereka tidak berkata, wis isuk-isuk baik kita balik ya. Tidak ada yang pulang. Kenapa mereka tidak mau pulang? Karena antusias mereka untuk mendengarkan pengajaran Yesus itu. Sebab selama ini hati mereka kosong. Batin mereka kosong. Rohani mereka kering selama ini. Padahal ada ahli-ahli Taurat yang hebat berpidato pada zaman dulu itu. Tapi ternyata ahli-ahli pidato, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu tidak dapat memuaskan hati mereka yang lapar. Hati mereka, batin mereka yang haus akan Tuhan. Ada satu ayat yang kalau kita lihat dalam Matius 7, di situ dikatakan di dalam ayat 28, setelah Yesus selesai memberikan pengajaran yang cukup panjang, di situ dikatakan Matius 7 ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, tajuklah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak
seperti ahli-ahli Taurat mereka. Waktu orang banyak mendengarkan pengajaran Yesus, firman Allah yang dia sampaikan pada waktu itu dengan orang yang begitu banyak, waktu Yesus mengakhiri seminar Alkitab itu, lalu takjublah mereka, heranlah mereka, dan berkata bahwa dikatakan takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Ini perbedaannya. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka itu sejak dari TK sudah dimasukkan di sekolah Alkitab. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai seterusnya. Sampai mereka disebut sebagai ahli Taurat. Mereka hafal kalimat demi kalimat di dalam perjanjian lama. Tetapi sayang beribu sayang. Meskipun mereka ahli dalam teologi, tetapi pengajaran mereka ternyata tidak membawa rejeki berkat rohani kepada orang-orang banyak ini. Mereka dengar firman Allah tidak menyentuh. Cuman mendengar saja, tidak menyentuh hati mereka. Tidak menyentuh roh mereka. Sehebat apapun firman yang disampaikan, tapi tidak ada menyentuh roh, firman Allah masuk telinga kiri dan dia hanya keluar di telinga kanan. Kenapa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini mengajar karena mereka cuma tahu belajar tentang firman. Yang tidak ada pada mereka itu hikmat dan marifat daripada Allah. Yang tidak ada pada mereka itu kuasa Allah. Yang tidak ada pada mereka itu urapan kuasa Roh Kudus. Ini yang membedakan mereka pada waktu itu. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus tentang firman Tuhan. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Waktu saya membaca merenungkan ini juga tantangan bagi kita sebagai orang Kristen yang menjelang nanti kedatangan Tuhan sudah dekat. Banyak orang yang belajar teologi bisa mendapat titel STH, MTH, doktor fisiologi, doktor TH dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada urapan daripada Allah, maka mereka hanya mengabarkan firman yang hanya masuk telinga kiri, keluar di telinga kanan. Saya harus berani katakan seperti ini. Hanya firman Allah yang diurapi oleh Roh Kudus yang dapat menyentuh roh manusia. Sekeras apapun dia dapat menjadi lembut. Sejahat apapun kalau dia sudah disentuh oleh Roh Kudus, maka dia menjadi orang yang benar. Ini kita harus tahu membedakan. Begitu banyak sekali pengajar-pengajar yang hebat-hebat. Jangan jauh-jauh. Saya suka mendengar khotbah-khotbah di televisi. Banyak yang bagus, saya teliti. Ada yang mengajarkan hanya yang indah-indah. Hanya yang enak-enak di dengar kuping. Ada yang mengajarkan, ya pokoknya sudah menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya melihat ada beberapa hamba Tuhan. Meskipun di YouTube mereka mengajarkan pengajaran firman begitu keras. Saya keras, mungkin belum ada separohnya. Tapi saya suka mengikuti khotbah dari hamba Tuhan ini. Sudah saatnya orang Kristen mendengar firman Allah yang keras-keras. Bukan yang lembut-lembut dan yang mendayu-dayu. Dengan kata-kata Greka, kata-kata Ibrani, kata-kata bahasa hebat yang lain. Tidak perlu. Bagaimanakah ada hikmat dan marifat dari Allah. Dan urapan Allah sanggup menyentuh setiap batin jiwa kita. Dan kita pun akan menerima kebenaran itu. Sekeras apapun firman Allah itu, kita akan menerima dengan baik. Oh, kayak api, kayak godam sekalipun firman Allah itu. Tapi kita yang ingin diselamatkan, disempurnakan. Kita akan berkata, amin, haleluya. Ada yang suka berdoa jemaat di sini begini. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Allah. Oh Tuhan, meskipun firman Allah itu keras,
lembutkan hati kami untuk mendengarnya. Waduh, saya sepakat sekali, senang sekali. Karena apa? Mendekati kedatangan Tuhan, kalau firman Allah itu tidak keras, tidak ada yang selamat bagi kita. Tidak ada. Tetapi saya uji selama bertahun-tahun ini. Biarpun saya suka khotbah keras, tapi kalau udah hikmat marifat Allah, kalau udah urapan Allah turun, saudara-saudara menerimanya dengan sukacita. Amin. Ini perbedaannya, saudara. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Waktu mereka mendengar, itu sebabnya hari pertama berlalu dan mereka tidak pulang. Kedinginan pada waktu malam di daerah Israel, kalau musim panas, panasnya minta ampun, kalau siang, dan kalau malam kita pakai selimut juga masih tetap dingin. Apalagi ini di udara terbuka. Bisa saja membuat mereka balik baik. Tidak usah kita sini tidak makan, kita tidak ada tidur di tempat yang layak. Hari kedua, ada snack? Tidak ada. Makan siang ada? Tidak ada. Makan malam tidak ada. Tidak ada. Alkitab katakan tidak ada makanan. Tapi mereka pulang? Tidak. Mereka tetap. Karena apa yang mereka kejar. Mereka ingin sekali jiwa, roh mereka, batin mereka itu dipuaskan oleh firman-firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mungkin fisik mereka boleh lemah. Tidak ada makanan yang mereka peroleh. Tetapi secara rohani mereka kuat. Secara rohani mereka tegar. Mereka merasa dipuaskan. Karena Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran dari Tuhan. Karena mereka itu akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, mereka itu akan dipuaskan oleh Tuhan. Ini bukan kepuasan duniawi, kepuasan secara makan minum, tetapi dipuaskan batin kita, roh kita, begitu tegar, begitu kuat, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan, dia mendapatkan jalan keluar. Ada kuasa ilahi yang masuk di dalam kehidupan kita itu melalui firman Tuhan. Seharusnya mereka pulang. Buat apa? Ini sudah 2 hari. Saya biasa berpuasa, itu kalau hari kedua, itu sudah mulai puyeng kepalanya. Sudah mulai linglung. Pada hari yang kedua itu, maka usus-usus ini mulai terurai. Perut kita sudah mulai rada sakit, mulai lemah. Ya. Lalu, apa mereka beralasan? Sudah, balik baik. Tinggalkan tempat ini. Tidak. Tidak ada snack, makan siang, makan pagi, makan malam, tidak ada. Tapi mereka tidak mau pulang. Besoknya hari yang ketiga. Saya kira murid-murid kaget. Orang-orang ini semua tidak pada pulang. Mereka masih tetap ada di tempat mereka. Kelihatan fisik mereka lemah. Tapi hati sukacita. Karena firman Allah yang mereka terima. Di dalam Amsal saudara-saudara di situ dikatakan bahwa orang yang meremehkan firman Allah, maka mereka akan menerima akibatnya. Tetapi orang yang memperhatikan firman Allah, maka mereka itu akan mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Bayangkan hari yang ketiga, itu sudah lemes-lemesnya. Mereka juga tidak mau pulang. Disebabkan begitu antusiasnya mereka. Mungkin mereka berkata, biarlah kita lapar, kita haus. Tetapi kita akan bekali iman kita dengan firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus.
Secara fisik kita lemah, tetapi kita bersyukur kita akan mendapatkan berkat-berkat rohani. Sampai Tuhan Yesus dia pernah berkata dalam Matius pasal 4, di situ waktu iblis datang menggoda dia, waktu Yesus selesai puasa 40 hari. Iblis tahu Tuhan Yesus itu sudah sangat lapar sekali, sudah berpuasa 40 hari. Lalu iblis datang dan berkata, kalau benar engkau adalah Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi apa Yesus itu dia nuruti iblis? Tidak. Lalu Yesus itu dia jawab bahwa manusia itu bisa hidup bukan karena soal roti, makanan-makanan biasa yang kamu makan. Tapi manusia itu bisa hidup oleh perkataan dari Tuhan, oleh firman daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Secara fisik mungkin kita lemah, atau mungkin ada yang sakit secara fisik. Tapi kalau engkau dengar firman Allah, terus dengar firman Allah. Dalam Mazmur 119, disuruhkannya firman Allah, maka mereka disembuhkan olehnya. Amin. Oh haleluya, firman Allah ada kuasa untuk menyembuhkan setiap orang yang sungguh-sungguh mendengar akan firman dari Tuhan. Lalu hari ketiga yang kita lihat saudara, dalam jumlah yang besar, Yesus atau firman Allah katakan mereka tidak mempunyai makanan. Lalu ayat yang kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Tidak punya makanan. Minta ke tetangga, tidak ada, semua sudah tidak ada. Hebat sekali saudara. Di sini saya baca dan renungkan jemaat atau orang yang ada di Dekapolis ini adalah orang-orang yang penuh antusias akan firman daripada Tuhan. Saya berdoa juga tadi malam. Tuhan bilang mana saya akan sampaikan firman Allah ini. Biar Tuhan bangkitkan oleh Roh Kudusnya semangat seperti ini. Ya, untuk apa antusias seperti ini? Untuk apa mendengarkan firman daripada Tuhan. Haleluya. Kenapa? Sebab Alkitab katakan firman Allah itu hidup dan kekal. Firman Allah hidup dan berkuasa. Firman Allah menyembuhkan. Firman Allah itu mendatangkan sukacita, mendatangkan keselamatan, mendatangkan banyak sekali. Itu sebabnya kita terus perlu makan firman Tuhan ini. Haleluya. Dan pada hari yang ketiga, saudara, Yesus melihat mereka. Waduh, mereka tidak mau pulang. Yesus sudah sampaikan firman Allah, pengajaran-pengajaran dari hari pertama, hari kedua, sampai kepada hari yang ketiga. Mereka masih tetap di situ, tidak mau berani pulang. Ini satu gambaran saudara, bagaimana mereka sangat merindukan firman Tuhan itu. Saya pernah melihat saudara, ada satu kumpulan orang-orang Kristen di Tiongkok. Lalu diselundupkanlah Alkitab. Lalu mereka membagi-bagikan di suatu rumah yang kecil tapi dipadati oleh orang banyak. Lalu mereka dibagi-bagikan Alkitab. Lalu mereka itu ambil itu Alkitab. Lalu mereka peluk dengan sukacita dan menangis. Lalu mereka cium-cium itu Alkitab. Mereka peluk lagi, menangis dengan sukacita. Karena apa? Selama ini mereka tidak ada Alkitab. Selama revolusi kebudayaan oleh Mao Zedong tahun 60-an, 1960-an, gereja ditutup. Orang Kristen dikejar-kejar. Tapi meskipun dikejar sampai sekarang ini, orang Kristen yang ada bertumbuh di Cina begitu hebat. Diperkirakan sudah 100 juta lebih orang Kristen. Bukan Kristen kanak-kanak, Kristen yang hebat. Kristen yang tahan banting. Alkitab saja mereka peluk, mereka cium-cium. Pada waktu seorang itu ditangkap karena mereka itu ketahuan ada Alkitab.
Lalu saya terharu, dia menyobek satu lembar dalam Alkitab, satu lembar begini. Lalu apa saudara-saudara? Dia lipat-lipat, lalu dia masukkan antara bibir dan giginya supaya tidak diintegrasi sama polisi. Begitu antusiasnya mereka akan firman Allah. Mereka menjadikan firman Allah lebih dari kekayaan, lebih dari emas perak dan lain sebagainya. Karena mereka tahu, mereka sadar firman Allah itu berkuasa adanya. Bukan hanya hidup dan berkuasa, firman Allah itu menyelamatkan. Karena Alkitab katakan firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Firman Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Makanya mereka antusias sekali di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu sekali. Dengan air mata tadi malam saya berdoa, Tuhan jamah kami semua Tuhan. Supaya kami memiliki antusias yang begitu luar biasa akan firman daripada Tuhan. Hanya firman-Mu yang menunjuk jalan dalam hidup kami di tengah dunia yang gelap ini. Kalau tanpa firman-Mu kami celaka, kami binasa, kami tersesat. Dan puji Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini kembali beribadah dan mendengarkan akan firman daripada Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, karena kita lihat di dalam Alkitab sudah dinubuatkan dalam Amos 8 ayat 11 dan 12. Amos 8 ayat 11 dan 12, di situ firman Allah sudah katakan bahwa sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 9, ayat 11. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Terus ada satu ayat lagi. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Kita tidak tahu kapan waktu ini akan terjadi. Tapi nubuatan ini pasti akan digenapi. Saudara-saudara, kita tidak tahu situasi politik keamanan di dunia ini. Tetapi firman Allah ya dan amin adanya. Satu kali Tuhan sudah berjanji. Terjadi, aku kirimkan kelaparan di bumi ini. Bukan lapar makanan, lapar akan firman Tuhan. Orang ke timur, ke barat, menyeberang lautan, pakai pesawat, cari firman Allah. Firman Allah tidak diketemukan lagi. Darah-darah yang cantik, teruna-teruna yang gagah, mereka jatuh lesu, tidak berdaya. Gambaran dari orang-orang yang tidak ada firman Allah, maka mereka itu pun jatuh, mati, letih lesu. Maka itu sebabnya, saudara-saudara, kita harus benar-benar memakai waktu dan kesempatan ini untuk apa? Mendapatkan, menerima firman Allah. Kita kumpulkan itu. Amsal di situ dikatakan begini. Semut itu pada musim panas, mereka mencari perbekalan makanan, mereka taruh di dalam lumbung mereka karena nanti ada hujan di mana mereka itu tidak bisa. Gambaran dari kita, selagi kita masih boleh beribadah dan mendengarkan firman Allah, kita kumpulkan makanan-makanan rohani itu firman Tuhan, amin. Karena ada masa sulit akan terjadi, firman Tuhan kita tidak akan ketemukan lagi. Nah saudara-saudara, itu Alkitab katakan. Dan apa sih sebetulnya jaminan dari Allah? Selain kita diselamatkan, selain kita mendapat hidup yang kekal, kalau kita menuruti firman Allah, kita patuh kepada firman Tuhan. Ada janji Tuhan. Tuhan itu tidak memberikan firman Allah untuk kita lakukan, lalu Tuhan berdiam diri. Tidak, saudara-saudara. Sebab Tuhan itu sangat menghormati firman-Nya. Sebab firman itu adalah Allah itu sendiri. Lalu kalau kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-112, dari banyak ayat tapi saya ambil saja dalam Mazmur 112,
Di situ dikatakan begini firman Tuhan. Kalau sudah temu, kita akan baca sama-sama Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 112. Udah, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 4. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Kita lihat janji Tuhan. Orang yang suka firman Allah. Dikatakan anaknya menjadi perkasa. Anak-anaknya akan menjadi orang yang diberkati. Menjadi orang yang hebat. Siapa yang tidak suka anak-anak kita menjadi orang yang perkasa. Menjadi orang yang bisa hebat. Oh, tentu orang tua sangat mendambakan itu. Lalu dikatakan cucunya, anak cucunya menjadi orang yang perkasa. Lalu angkatan generasi orang ini akan diberkati oleh Tuhan. Generasi orang-orang yang suka firman Allah akan diberkati oleh Tuhan. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Puji Tuhan, kita bekerja, lalu Tuhan kirimkan berkat, sehingga kita dapat mengumpulkan sedikit-sedikit harta dan kekayaan. Dan kekayaan yang kita dapat tidak hilang begitu saja, karena kita suka firman Tuhan. Harta yang kita dapati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kekayaan yang kita dapat, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Harta kekayaan ada dalam rumah mereka. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Bahkan kalau ada kegelapan datang menudung bumi, kesukaran, kesulitan, tantangan, apapun namanya, maka di dalam ayat ini, dalam gelap terbitlah terang. Terbitlah terang. Dalam situasi pandemi, situasi ekonomi yang seperti ini. Tapi kalau kita suka firman Tuhan, maka selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Ada titik terang yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Titik terang itu, maka di situ kita akan temukan jawaban pertolongan daripada Tuhan. Tapi saya ingin tambahkan, bukan cuma sekedar suka akan firman Tuhan. Ya, bab ada berapa tipe orang, sedikit suka, ada yang suka tapi tidak benar-benar suka. Ada yang suka tapi lihat sikon. Ada yang suka, ya suka. Tapi ayat ini berkata, yang sangat suka. Kata sangat suka saya lihat dalam terjemahan lain. Firman Allah itu dia jadikan segala-galanya. Sekarang berbeda. Ada orang yang lebih suka lihat HP daripada firman Tuhan. Itu kita lihat banyak sekali yang muncul sekitar sekarang ini. Orang sama firman Allah itu sepertinya kayak gimana ya? Wis engkau ning gereja baik. Di gereja mana gawa HP. Terus udah gawa HP tak tiktuk. Kirim SMS, kirim WA dan aduh gereja, aduh. Lagi dengar firman Tuhan. Bagaimana? Kita lihat sekarang fenomena yang terjadi pada dunia Kristen pada umumnya. Firman Allah seperti kurang disukai. Tidak begitu disukai. Dan orang lebih menyukai akan hal-hal yang fantastik yang ada di dalam dunia yang sifatnya fata morgana. Cuman bayangan saja.
Sedangkan firman Allah yang hidup dan berkuasa membawa kita kepada hidup yang kekal seringkali diabaikan. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, kita tidak hanya sekedar mau akan firman, sekedar suka akan firman, tapi kita mau sangat-sangat suka akan firman Allah itu. Amin. Sangat-sangat suka akan firman Tuhan. Sebab inilah jalan kita. Firman Allah ini yang nuntun kita sampai ke surga. Firman Allah yang memberi hidup. Firman Allah segala-galanya. Bayangkan saudara, kalau kita tidak suka akan firman Tuhan. Makanya saudara, bangkitkanlah kerinduan kita, antusias kita. Jamah saya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, supaya saya tidak hanya sekedar mau firman Allah, tapi sangat-sangat suka akan firman Tuhan. Dan anak cucumu menjadi orang yang perkasa, ada harta dan kekayaan di dalam rumahmu, dan kebajikan akan terus mengikuti engkau, dan ada kegelapan, Tuhan bisa usir kegelapan, dia akan gantikan terang di dalam kehidupanmu. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mau sangat suka akan firman Allah ini, Tuhan tidak pernah berdusta. Ini hari ini momen, kesempatan. Ya, kesempatan. Memang kita diderah dengan pandemi sudah mau setahun ini. Lalu dengan keadaan situasi seperti itu, sehingga iman percaya kita bisa menjadi lemah. Firman Allah mungkin entah kalau kita masih suka mendengar, ya puji Tuhan. Dan kita mungkin selera daripada firman Allah mungkin agak sedikit kendor. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, belajarlah kepada firman Allah yang kita sudah baca. Sangat antusias untuk firman Tuhan. Tidak pulang hari pertama, tidak pulang hari kedua, dan sampai kepada hari yang ketiga. Dan Yesus, dia lihat orang-orang ini. Jatuhlah belas kasihan Yesus. Tuhan itu, dia tahu. Ini orang hari tidak pulang, kedua tidak pulang, sekarang sudah hari 3. Aduh. Dan mereka tidak minta makan sama Tuhan. Tuhan, berikan kami makan, bikin mujizat, tidak. Yesus sendiri yang jatuh belas kasihan kepada orang banyak ini. Mereka tidak minta, tapi Tuhan tahu apa yang mereka hadapi saat itu. Kalau kita sangat suka akan firman Tuhan, saudara-saudara, Tuhan mudah jatuh belas kasihan kepada saya dan saudara-saudara. Tuhan mudah jatuh belas kasihannya. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu masalah kita. Dia tahu problem kita. Dia tahu kesukaran, kesulitan yang kita hadapi. Tapi kalau kita ambil suatu tekad, Tuhan, saya suka akan firman Tuhan. Haleluya. Dia akan jatuh belas kasihannya di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Mungkin ada yang punya masalah berat, kesulitan, kesukaran secara ekonomi, secara keuangan, masalah sakit penyakit, masalah apapun, masalah keluarga dan lain-lain sebagainya masalah itu. Tidak perlu rumit-rumit saudara-saudara. Mari kita belajar seperti firman Allah ini. Kita antusias untuk firman dari Tuhan. Dan kita lihat Yesus jatuh belas kasihannya. Haleluya. Orang yang sangat suka akan firman Allah mudah membuat Yesus jatuh hati. Mudah membuat Yesus jatuh belas kasihannya kepada saya dan saudara-saudara. Kalau dia sudah jatuh belas kasihannya kepada kita, apapun problem kita, masalah kita, kesukaran, kesulitan, tidak masalah bagi Tuhan. Amin. Kecil bagi Tuhan. Makanya itu saudara-saudara, lalu dia katakan, kumpulkanlah mereka. Ada berapa roti? Ada cuma 7 ketul roti dan beberapa ekor ikan. Suruhlah mereka duduk.
Sebab apa dia katakan apa? Kalau aku biarkan mereka pulang hari ketiga ini, mereka akan rebah di jalan. Di dalam Matius di situ dikatakan mereka bisa pingsan di jalan. Yesus tahu. Banyak dari mereka datang dari jauh. Mereka rebah di jalan, pingsan. Karena sudah 3 hari tidak makan dan mereka harus berjalan jauh pulang ke rumah mereka. Yesus tahu itu. Tuhan tidak mau kita mati, apalagi pingsan. Amin. Ini isi hati Tuhan. Jangan takut namanya kematian. Untuk menjadi pingsan saja, ada orang pingsan cuma mungkin 1 menit atau 2 menit. Itu pun Tuhan tidak izinkan. Kita ada dalam tangan dari Tuhan. Yesus berkata, kalau aku biarkan mereka pulang, mereka akan pingsan, mereka akan rebah di jalan. Tuhan tidak inginkan itu. Kita akan pingsan dalam soal ekonomi, kita pingsan di dalam soal keuangan, kita pingsan dalam soal usaha kita, apalagi mati atau rebah. Dia jatuh, Tuhan tidak inginkan. Maka itu sebabnya mari kita hidup kita untuk suka firman daripada Tuhan. Biarlah kita benar-benar sangat suka, bukan sekedar suka, sangat suka akan firman dari Tuhan. Sebab kalau kita sangat suka akan firman dari Tuhan, maka hidup kita selalu di backup oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, Tuhan melindungi kita. Dia tidak inginkan kita jatuh. Dia tidak inginkan kita pingsan. Dia tidak inginkan kita rebah. Itu belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Haleluya. Apapun masalahmu pada pagi ini, serahkan sama Tuhan. Masalah itu mungkin bikin engkau pusing. Seperti hilang keseimbangan. Cobaan, tantangan, kesukaran, kesulitan yang begitu besar sekalipun. Yang membuat engkau seperti sudah mau roboh, sudah mau rebah. Ingat ada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara. Asal kita junjung tinggi akan firman Allah. Hormati akan firman Allah. Bahkan jadikan firman Allah itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat kita sukai. Kalau sudah seperti ini, maka kita tidak usah takut menghadapi apapun. Sebab Tuhan membackup kita, melindungi, menolong kita dalam situasi apapun. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah kami terus ya Tuhan selalu memandang Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus ya Tuhan selalu menuruti firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus ya Tuhan mencintai firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah itu ya Tuhan menguatkan iman percaya kami terus ya Tuhan. Agar kami mau melakukannya ya Tuhan. Agar kami mau mencintai lebih lagi ya Tuhan. Untuk akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sungguh indah firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus diteguhkan lewat firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Beri terus hamba-Mu ya Tuhan hikmat marifat daripada-Mu ya Tuhan. Bukakan terus ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan tepat ini ya Tuhan. Agar kami semua dapat mengerti semua kehendak-kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati lewat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat Engkau angkat bebannya ya Tuhan. Biarlah yang dalam kesusahan Engkau lepaskan ya Tuhan kesusahan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Sebentar kami ya Tuhan mau mempersembahkan korban persembahan ya Tuhan. Kau balas sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini juga di mana Ibu Sugiono mengadakan ucapan syukur karena telah 40 hari almarhum Bapak Sugiono bisa Tuhan panggil ya. Dan saudara-saudara, berapa hari kemarin kami ke rumah dan
saya sebagai gembala sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena almarhum Bapak Sugiono boleh dipanggil Tuhan dalam keadaan the best rohaninya. Terakhir kebaktian tanggal 3, dia penuh Roh Kudus di sini. Berapa hari kemudian dia memang agak kepleset di kamar mandi, tapi masih bertahan di rumah. Berapa hari kemudian anak-anak bawa ke Bandung, meskipun Bapak Sugiono tidak mau, tapi namanya anak-anak sudah jemput dengan kendaraan, lalu dibawa ke Bandung. Anak-anak pengen bawa ke rumah sakit, dia tolak, gak mau. Ya, waduh luar biasa. Tapi karena anak-anak mendesak, dibawalah salah satu rumah sakit yang dimana di situ tidak umum, ya, rumah sakit Melinda yang terkenal di Bandung. Rumah sakit melahirkan karena di situ steril, tidak ada penyakit corona dan sebagainya. Tapi dalam keadaan ngobrol biasa dan sebagainya, cuman dia rasakan kepalanya agak pusing. Asmanya, saya tanya, enggak, ada asmanya enggak. Ya, cuman kepalanya agak pusing. Dan dibawa ke rumah sakit cuman semalam ya. Dipanggil oleh Tuhan. Tidak merasakan penderitaan. Ini yang saya sampai bilang sama istri saya, aduh saya juga pengen mati seperti Bapak Sugiono ya. Tidak merepotkan. Ya tapi memang mengagetkan ya. Mengagetkan. Jadi saya saja kaget, apalagi keluarga. Ya, memang di satu sisi mereka sangat-sangat kehilangan, sebab tidak terpikirkan sedikit pun almarhum Bapak Sugiono akan dipanggil oleh Tuhan. Tapi dari percakapan minggu-minggu sebelumnya, saya dengar Ibu Sugiono katakan sudah ya seperti sudah ada bayang-bayang ya, tapi tidak ada rasa ketakutan. Dan ini yang membuat saya, oh puji Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, memang Tuhan jaga dan Tuhan pelihara, bahkan sampai pada hari terakhirnya. Ya, di dalam Tuhan, aduh indah sekali. Iya, tersenyum. Waktu saya diberitakan begitu, saya waktu itu ada di rumah sakit Bayangkara. Bukannya saya tambah sembuh, tapi saya tambah sakit, tambah shock. Karena Bapak Sugiono tentu kita tahu semua. Kemarin saya katakan sama Ibu Sugiono, selama 36 tahun berjemaat di sini, masih gereja di pasar dulu, di Mertua. Sampai almarhum dipanggil oleh Tuhan. Dia tidak pernah sekalipun dia itu mengusik hamba Tuhan. Sama sekali tidak. Tidak, sama sekali tidak. Malah kalau ada orang yang mengusik saya, dia dengar ada hamba Tuhan yang datang mengusik saya, Bapak Ibu Sugiono yang lawan mereka. Ini satu contoh teladan yang luar biasa. Ini adalah jemaat. Namanya pembela sidang, betul-betul membela pekerjaan Tuhan. Makanya saya shock. Karena almarhum dipanggil orang yang tulus hati, jujur hati. Tidak mengata-ngatai orang, menjelek-jelekan orang selama hampir 40 tahun jadi jemaat di sini. 37 tahun kalau tidak salah jemaat. Makanya aduh Tuhan. Sebagai gembala saya kehilangan. Tapi
satu sisi kita bersyukur sama Tuhan. Apa yang telah ditunjukkan oleh almarhum bisa diikuti oleh kita sebagai jemaat Tuhan. Ini supaya kita dipanggil oleh Tuhan nanti kapan kita tidak tahu, maka jalan kita lempeng. Bayangkan saudara, saya dengar kemarin Bapak Sugiono jauh-jauh hari ingin dikuburkan di Horgelis. Ya. Tapi dengan keadaan yang terjadi, sampai saudara dipanggil oleh Tuhan dan keluarga sepakat dikuburkan di pekuburan elit yang ada di Kerawang, San Diego, naik lagi. Saya sudah pernah ke sana, naik lagi, dan mungkin itu lebih mahal dari San Diego. Satu petak aja 150 juta. Ya. Dimuliakan oleh Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, ya kita memang kehilangan, sangat kehilangan. Nah, waktu Natal tahun baru, dia juga membagikan berkat kepada anak-anak dan memberi sambutan tahun baru Natal. Tapi kita percaya bahwa almarhum sekarang sudah berada di pangkuannya Abraham. Amin. Biar kita mau menyusul nanti dalam keadaan begitu dekat dengan Tuhan. Ya. Dari pagi jam 4 dia sudah beston di rumah. Menjelang siang dia doa. Sore doa lagi. Malam doa lagi. Waduh, luar biasa memberikan teladan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Maka untuk itu saudara pada ucapan syukur 40 tahun sini, Ibu nanti di sini aja duduk. Nanti kami akan doakan supaya Tuhan akan memberikan selalu kekuatan, penghiburan, khususnya kepada Ibu Sugiono, karena berat sekali. Biasanya dua-dua datang, tapi sekarang cuma sendiri. Tapi saya bilang, Ibu Rohani dampingin dulu, karena masih shock ya, masih. Tapi puji Tuhan, kita doakan Ibu Sugiono diberikan kekuatan, anak-anak, cucu, dan mantu semua diberikan kekuatan. Puji Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segala, Engkau kekuatan dan perisaiku. Jemaat dipersilakan berdiri sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Engkau kekuatan dan perisaiku. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asmat hatiku, ku rindu menjadi Yesus, Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Amin. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Kau segalanya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Benar hanya Engkaulah kekuatan dan perisai kami di dalam menghadapi situasi apapun ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, oh Tuhan, apa yang dihadapi oleh keluarga Ibu Sugiono, anak-anak mantu cucu semua. Mereka ditinggalkan orang yang mereka sangat kasih, almarhum Bapak Sugiono. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya dia mati di dalam Tuhan dan dia tidak ada lagi di dunia ini. Dia sudah ada di dalam pangkuan dari Abraham. Dia menikmati kemuliaan. Oh haleluya. Biar kami yang akan menyusulnya Tuhan. Kami mau mengikuti teladan daripada almarhum Bapak Sugiono. Kami mau bersungguh-sungguh hati untuk mengikut dan melayani Engkau tanpa pamrih ya Tuhan. Terima kasih saat ini kami semua jemaat-Mu arahkan tangan-Mu ke depan kepada Ibu Sugiono. Kami mohon berkat dari Tuhan, memberikan berkat kekuatan, berkat kesehatan, oh berkat hikmat ya Tuhan, berkat-berkat rohani dalam kehidupan Ibu Sugiono dan juga kepada anak-anak mantu cucu semua di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat ilahi dicurahkan dalam kehidupan Ibu Sugiono, anak-anak mantu, keluarga Leoni suami istri, keluarga Lukas suami istri, keluarga Yani suami istri, sampai kepada cucu-cucu mereka. Terima kasih, kuatkan terus Ibu Sugiono di dalam dia mengiring Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih atas berkat-Mu khusus buat Ibu Sugiono. Haleluya. Bapa yang sangat baik, Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami sangat yakin Tuhan, belas kasihan-Mu akan jatuh dalam kehidupan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau akan memberkati kami bukan hanya sekedar menjadi cukup, tetapi bahkan ada lebihnya Tuhan. Itulah kami, kerinduan kami. Engkau sanggup kirimkan berkat dari timur, barat, selatan, utara kepada umat-umat-Mu melalui pekerjaan mereka, melalui usaha mereka. Oh Tuhan, kami sangat yakin dan kami sangat percaya. Itulah sebabnya Tuhan dengan penuh iman kami berkata, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah usaha dan mata pencarian-Mu, diberkatilah kita sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persetujuan Allah Roh Kudus terus menyertai kita sampai Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin, puji Tuhan.